Tahap persiapan sebelum pelaksanaan. Pengecekan lembar pretest. Pengecekan lembar leaflet. Tahap pelaksanaan dimulai dengan perkenalan anggota kesiswa atau ISMK oleh MC Asri Handayani Zamili. Pembagian lembar pretest kepada siswa SMK. Jadi seperti video edukasi, leaflet, kalau itu akan di-share sama Kak Caca. Karena hari ke depan itu akan di-share dan kemudian 5 atau 6 hari kami akan kembali lagi di sini untuk melakukan sejauh mana atau melihat sejauh mana orang adik-adik tentang pentingnya kebersamaan dan Pengisian lembar pretest oleh siswa atau ISMK. Persiapan infotus untuk pemaparan materi. Pemaparan materi oleh Cindy Anissa Oktaviani. Jadi hari ini merupakan salah satu program kerja dari KKN kami, yaitu sosialisasi atau penyuluhan tentang gambaran pengetahuan pemberitaan kesehatan untuk calon pengantin pada remaja. Jadi siapa yang udah punya pacar? Jangan aja, Len. Pembagian lembar leaflet. Sambil kakak jelaskan nanti boleh dibaca-baca. Dibahasnya lagi. Pemaparan materi mengenai apa itu screening pranikah. Masuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pernikahan. Kalian kan nanti suatu saat menikah. Nah, jadi kakak sarani sebelum nikah kalian harus melakukan pemeriksaan kesehatan dulu. Jangan kalian pikir aku kan udah sehat, calon suami sehat, calon istriku sehat, jadi kalian nggak melakukan pemeriksaan kesehatan karena kita nggak tahu di dalam diri kita ini ada penyakit bawaan apa. Nah, nanti kalau dari pemeriksaan kesehatan itu kan nanti tahu nih hasil-hasilnya. Dari hasil-hasil itu kalian bisa untuk mencegah stunting yang dari awal tadi. Jadi sosialisasi ini salah satu upaya untuk mencegah stunting dan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Nah, ya, jadi dari data itu hanya 10% calon
calon pengantin itu harus mengetahui tentang kesehatan diri pasangannya, yaitu kesehatan reproduksi. Adakah sakit di reproduksinya, entah pernah dulu waktu muda melakukan apa kan? Jadi itulah gunanya untuk memeriksakan kesehatan. Terus yang kedua, kondisi atau penyakit yang mengganggu kesehatan reproduksi seperti anemia. Tahu anemia? Enggak, kekurangan darah. Jadi anemia itu kekurangan darah yang dimana nanti kalau untuk ibu hamil yang terkena anemia itu berakibat fatal nanti untuk anaknya, karena anaknya nanti akan kurang perkembangan otaknya itu akan menurun, nggak seperti anak-anak pada umumnya. Makanya dihindari itu anemia itu ya. Kalau kalian haid, kalau lagi haid yang suka pusing, nah itu salah satunya anemia. Makanya disarankan kalau lagi haid itu dikasih minum obat tablet tambah darah. Pernah dikasih di sekolah? Nah, itu namanya untuk juga anemia. Terus kekurangan gizi, infeksi menular atau WMS, termasuk HIV/AIDS ya, kalau HIV. Makanya kalian nggak boleh nakal-nakal ya. Kemudian pelayanan kontrasepsi atau KB dan tempat kesehatan jiwa. Nah, pernikahan ideal itu ya seperti yang kakak jelaskan di sini adalah kehidupan berkeluarga yang harus didasari oleh kasih sayang, saling menghargai dan saling menghormati sama pasangan. Nah, jadi selama pernikahan pasangan itu harus saling mengendalikan ego, mengambil keputusan bersama dan saling menghormati keputusan pasangan supaya keluarganya itu bisa langgeng sampai tua. Jadi kalian kalau pacaran, kalau memang mau langgeng sampai nikah, harus saling ngerti. Terus pernikahan harus terbebas dari kekerasan fisik. Yang cowok nggak boleh dibully ceweknya. Kekerasan psikis seperti mengancam atau membentak. Yang ketiga, kekerasan seksual, memaksa atau menuntut hubungan seksual. Ya. Yang keempat, penelantaran rumah tangga, nggak dinafkahi. Kemudian yang kelima, eksploitasi, kemudian memanfaatkan atau memperbudak pasangan hidup ya. Nah, tadi kan kakak sosialisasi ini untuk salah satu upaya mencegah stunting. Udah tahu stunting? Nah, jadi stunting itu merupakan keadaan kekurangan gizi kronis pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Jadi 1000 hari itu kurang lebih 3 tahun ya, anak usia 3 tahun yang perkembangannya itu nggak sesuai sama anak lain. Jadi seorang anak itu dianggap mengalami stunting jika tinggi badannya itu lebih pendek dari usianya. Untuk 3 tahun ya, Dek. Tapi anak stunting versus anak normal yang sebelum stunting itu ya. Nah, kenapa sih calon pengantin ini harus tahu stunting? Pasti namanya udah siap untuk menikah, siap juga menjadi orang tua kan. Jadi orang tua mana yang tak pengen anaknya itu lahir sehat, sempurna, pertumbuhan perkembangan otaknya itu sama kayak anak-anak lainnya. Nah, kalau kalian sendiri nggak menjaga diri, nggak memeriksakan kesehatan sebelum melakukan pernikahan, itu nanti dampaknya itu ke anak-anak kalian juga. Contohnya nih, kalian rupanya ada penyakit-penyakit bawaan kayak yang di sini. Penyakit hepatitis ini penyakit bawaan, Dek. Hepatitis B. Nah, penyakit hepatitis B ini nanti kalau orang tuanya udah ada tidak penyakit itu, otomatis nanti anaknya itu keturunannya itu udah pasti tidak penyakit itu. Jadi untuk menghindari penyakit yang lebih parah kan sebelum melakukan pernikahan itu makanya dilakukan pemeriksaan kesehatan supaya nanti anaknya juga nggak jadi hal-hal tidak diinginkan.
lagi supaya nggak anemia. Ya. Nah, jika anemia itu diobati sampai HB-nya itu kadar gula darah merahnya itu normal kurang dari atau sama dengan 12. Ini ada aturan minum tablet tambah darah Febusol dengan per mili. Bisa diminum teratur 1 tablet setiap minggu atau diminum setelah makan dengan air putih atau jus buah. Kalau lagi haid, 1 hari 1 kali. Kalau memang lagi nggak haid, seminggu itu bisa 2 kali. Itu kalau lagi haid ya kan? Pembagian cenderamata gantungan kunci. Penutupan oleh MC Asri Handayani Zamili. Hari kedua, pemberian materi melalui grup WhatsApp berupa leaflet. Hari ketiga, pemberian materi via grup WhatsApp media, modul. Hari keempat, pemberian materi via grup WhatsApp berupa media, video edukasi. Hari kelima, pemberian postes ke siswa atau ISMK dan pemberian sertifikat kepada pihak sekolah. Menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan. Jadi yang kayak minggu lalu kakak bantuan kalian untuk ngisi penelitian kakak juga ada penelitian dengan anak satu lagi, tapi dengan anak satu lagi Pembagian postes dan pengisian postes. Dokumentasi pengisian postes siswa atau ISMK. Dokumentasi pemberian sertifikat kepada SMK PAB 4 Klumpang. Dokumentasi 30 Oktober meminta izin kepada pihak sekolah untuk melakukan penyuluhan. Dokumentasi saat melakukan penyuluhan Jumat 10 November tahun 2023.